teman-teman semua, kembali lagi bersama Sentral Komputindo Mataram. Ya, jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi dari CorelDRAW ya. Jadi materi berikutnya akan dinamakan Smooth Brush dan Roughen Brush Tool ya. Oke, saya akan coba ketik namanya di sini supaya lebih jelas. Oke, Smooth Brush dan Roughen Brush Tool. Oke, typo sedikit kita hapus dulu. Oke. Ya, jadi seperti ini tulisannya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan mempelajari materi ini. Nah, kalau dalam buku panduan ya, fungsi dari smooth brush yaitu dapat menambah dan mengurangi bidang objek, sedangkan untuk yang roughen brush itu untuk mengubah sisi objek menjadi runcing ya. Oke, kita langsung saja untuk mengikuti instruksinya. Jadi diminta untuk membuat ukuran 70 kali 70 mili. Kita langsung ganti di atas ya, di bagian property bar. Nah, ini dia. Enter. Yes, ini saya kecilkan dulu. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat objek elips dengan fill warna merah. Oke, elipsnya sembarang aja. Nah, kemudian kita berikan warna merah. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan memilih smooth brush terlebih dahulu. Itu ada di bagian shape tool ya, teman-teman. Jadi boleh diklik dan tahan di bagian shape tool. Kemudian pilih smooth brush. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita diminta untuk mengubah pengaturan pada property bar, yaitu nib size-nya. Kita diminta untuk mengisinya menjadi 10 mm. Kemudian kita diminta untuk mengubah dry out-nya menjadi 9. Kemudian tilt-nya menjadi 90. Oke, seperti ini. Jadi tilt ini kalau semakin kecil, maka ukuran brush-nya nanti akan semakin kecil ya, seperti ini, ramping gitu. Nah, kita ubah menjadi 90. Kemudian kalau dry out, nah ini nanti kita akan lihat efeknya ketika kita buat objek ya. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan smooth brush ini pada objek ellipse ya. Jadi kita diminta untuk klik di bagian dalam sisi atas kiri, kemudian drag keluar objek ellipse. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan sehingga menjadi seperti gambar pada contoh. Seperti ini. Jadi dari dalam lingkaran, kita klik dulu ya ellipse-nya. Nah, kemudian kita bisa klik dan Nah, ini. Kita klik dan tarik ke luar objek. Nah, seperti ini. Klik dan tarik. Iya. Jadi kalau teman-teman ngekliknya di luar objek, maka dia akan mengurangi bidang dari objek yang lingkaran ya. Nah, kalau dari dalam, maka dia akan menambah bidang pada objeknya. Nah, seperti ini. Saya akan undo. Kita hanya butuh dua ini saja. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan yaitu Roughen Brush Tool ya. Jadi kita klik saja yang nomor 3. Nah, kemudian kita atur nib size-nya pakai 10. Jadi ini ukuran brush-nya ya. Jadi ini terlalu besar, kita ubah jadi 10 saja supaya agak kecil. Kemudian di sini ada frequency of spike, itu diminta untuk pakai 1 dulu. Kemudian di sini ada dry out-nya juga 1. Jadi cara penggunaan kalau yang Roughen Brush itu kita jangan lupa klik objek terlebih dahulu. Kemudian kita arahkan, ini ada titik tengahnya itu di pinggir objek. Kemudian tinggal klik dan geser di setiap sisi lingkarannya ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalkan mau menambah jumlah dari zigzagnya gitu ya, kita bisa menggunakan frequency of spike yang lebih tinggi. Misalkan kita gunakan 5. Jadi dalam satu lingkaran ini akan ada 5 spike. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Akan sangat terbayang dipermudah kalau kita menggunakan Roughen Brush dibanding menggunakan pen tool biasa. Karena kalau pen tool biasa ya kita harus begini kan. Nah, ini akan sangat menghabiskan waktu dan tidak rapi hasilnya. Ya. Walaupun menggunakan Roughen juga tidak begitu rapi ya, hasilnya kan seperti ini. Tapi itu akan sangat mempermudah pekerjaan kita ya. Oke, jadi itu saja untuk penggunaan smooth brush dan roughen brush tool. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas satu materi tentang crop, knife, dan eraser tool.
Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.